mau pinjam uang KUR Bank BRI tidak cair dan dipersulit. Mungkin salah satu kasus-kasus berikut ini akan teman-teman pahami dan teman-teman mungkin harus konfirmasi ya. Apa saja kasus-kasusnya dan trik apa saja agar kita bisa lolos, bisa mengajukan KUR Bank BRI. Simak terus. Nah teman-teman, untuk kita bisa mengajukan pinjaman lewat Bank BRI, khususnya KUR Bank BRI ya teman-teman ya. Mungkin banyak dari teman-teman yang sudah paham lewat video-video saya, sudah berhasil mungkin saja. Dan juga banyak juga teman-teman yang masih bingung, merasa kebingungan. Ada timbul berbagai pertanyaan, saya sudah mendaftar KUR Bank BRI, kenapa tidak setujui? Kenapa digantung sampai sekarang? Saya sudah 1-2 bulan mengajukan berkas, sudah dirasa lengkap, tapi tidak juga disetujui. Nah, mungkin nanti akan saya ulik dan saya tarik ulur benang merah kenapa sampai teman-teman ini pengajuan KUR-nya tidak disetujui. Oke, syarat yang pertama yang harus teman-teman lihat itu teman-teman wajib dan harus dipastikan sebelum teman-teman mengajukan pinjaman KUR di Bank BRI ya, teman-teman wajib untuk mengetahui kolektibilitas BI checking ya teman-teman ya. BI checking teman-teman itu harus aman, artinya tidak boleh ada pinjaman modal kerja selain KUR Bank BRI yang teman-teman akan tuju. Misalkan saja nih, ada 2 pasang suami istri, suaminya yang akan mengajukan. Nah, ternyata istrinya sudah mempunyai pinjaman KUR di bank lain, maka suaminya ini akan di-reject atau dinyatakan gagal, tidak bisa memenuhi syarat untuk bisa mengajukan pinjaman KUR Bank BRI. Jadi teman-teman bisa pahami ya. Jadi kalau misalnya suami istri itu pembiayaan modal kerja itu harus 1 orang. 1 kakak, 1 pembiayaan modal kerja. Berbanding terbalik dengan kredit konsumsi. Kredit konsumsi itu berbeda dengan modal kerja ya teman-teman. Jadi kalau kredit konsumsi itu tidak disertakan dalam akseptasi atau perhitungan untuk teman-teman bisa mengajukan pinjaman KUR Bank BRI. Misalkan teman-teman ada kredit kartu kredit ya. Kartu kredit itu jenis pinjaman kredit konsumsi, maka tidak istilahnya tidak diikut sertakan dalam RAC atau kriteria untuk ditolak pengajuan KUR Bank BRI-nya. Namun dengan catatan dan syarat, kredit konsumsi yang sedang teman-teman nikmati saat ini dalam kolektibilitas lancar atau kolek 1. Artinya teman-teman tidak pernah menunggak 1 hari pun atau menunda pembayaran 1 hari pun terhadap kredit konsumsi yang teman-teman jalani. Oke, itu yang pertama, kolektibilitas. Kemudian yang kedua tadi adalah jenis penggunaan kredit konsumsi ataupun kredit modal kerja ya. Kemudian yang ketiga adalah pastikan syarat atau berkas teman-teman itu sudah valid dan lengkap. Nah, sudah valid dan lengkapnya gimana nih? Contoh, misalkan yang pertama, ternyata teman-teman belum buka rekening Bank BRI. Oke, katakanlah kan belum tentu belum tentu pinjaman KUR Bank BRI saya ini akan disetujui. Tapi saya sarankan aja teman-teman buka rekening BRI Simpedes Rp100.000, tidak ada ruginya. Kalau teman-teman sudah dilampirkan di situ, syukur-syukur di ACC akan semakin memperkuat keputusan mantri atau keputusan marketing pihak Bank BRI untuk bisa menyetujui atau me-ACC kredit pinjaman KUR Bank BRI teman-teman. Berbeda dengan halnya, saya
nantilah buka rekeningnya saja, ya mungkin bisa saja teman-teman, tapi alangkah lebih baiknya. Oke, kemudian pertimbangan selanjutnya adalah teman-teman berkas-berkasnya harus komplit seperti SKU, SIUP atau TDP. Nah, SIUP, SKU atau TDP ini keperuntukannya juga masing-masing ya teman-teman ya. Kalau teman-teman ingin mengajukan KUR kecil ya, KUR mikro, saya sebutnya KUR mikro aja karena KUR kecil nanti ada nominalnya sendiri. KUR mikro itu tidak lebih dari 25 juta, maka teman-teman silahkan melampirkan SKU. Nah, SKU ini yang buat siapa? Jadi teman-teman silahkan membuat SKU itu lewat kepala desa atau lewat balai desa atau lewat kelurahan. Masing-masing ya teman-teman, tiap daerah penyebutannya lain-lain. Nah, SKU ini nanti wajib dilampirkan pertama kali saat teman-teman akan mengajukan berkas dari KUR Bank BRI. Nah, setelah itu nanti teman-teman syarat wajib yang tidak bisa ditinggal juga adalah teman-teman wajib memfotokopi jaminan. Loh, kok baru mau pengajuan udah difotokopi jaminannya? Nah, jangan salah teman-teman. Jadi kriteria BRI untuk bisa mengesep daripada pengajuan pinjaman KUR Bank BRI teman-teman itu tidak lepas dari jaminan apa yang teman-teman lampirkan pada berkas pengajuan kredit. Gitu ya teman-teman ya. Baik itu sepeda motor, tapi kalau sepeda motor dilihat teman-teman, jangan teman-teman ingin mengajukan 25 juta dipentokin. Jaminan motornya Grand Astrea tahun 1995, kan nggak masuk di akal juga ya. Ya silahkan teman-teman melampirkan jaminan yang kira-kira, oh motor saya ini bisa mengcover jumlah atau limit pengajuan pinjaman KUR Bank BRI saya. Oh, mobil saya ini bisa mengcover untuk pengajuan limit KUR Bank BRI saya. Atau oh, sertifikat rumah. Kalau sertifikat rumah sih tidak perlu diragukan lagi teman-teman, pasti sudah sangat bisa mengcover untuk pinjaman KUR Bank BRI teman-teman. Nah, setelah syarat-syarat itu tadi lengkap, silahkan teman-teman maju. Nah, maju ini nanti teman-teman ke kantor BRI terdekat. Kalau teman-teman pengen KUR-nya itu plafonnya agak besar, di atas 50 juta atau di atas 25 juta, ada dua kemungkinan. 1 juta sampai 50 juta itu kemungkinan bisa di ACC di kantor BRI unit terdekat, kantor BRI unit ya. Kalau di atas 50 ada juga yang 25 sampai 100 juta sampai 200, 500 dan lain sebagainya, itu termasuknya KUR kecil atau retail. Itu teman-teman silahkan mengajukan pinjamannya itu di kantor Bank BRI yang cabang yang besar, cabang atau besar atau KCP ya. Jadi bedanya unit itu sampai dengan 25 juta, KCP atau kantor cabang itu di atas 50 juta. Nah, syarat-syaratnya juga nanti pasti berbeda ya teman-teman untuk bisa mengajukan KUR Bank BRI dengan limit yang semakin naik. Jadi semakin tinggi limit KUR Bank BRI-nya teman-teman itu, maka semakin agak rumit pula untuk persyaratannya. Misalkan saja teman-teman wajib punya NPWP untuk pinjaman di atas 25 sampai 50 juta. Kemudian harus pengikatan agunan. Kok KUR diikat agunannya? Ya ada berbagai macam peraturan internal dari BRI yang satu sampai ya banyak juga ya dari Bank BRI ini yang pengen diikat. Jadi teman-teman istilahnya punya rasa tanggung jawab untuk bisa mengangsur pinjaman KUR dari Bank BRI ini. Kemudian nanti kalau misalkan teman-teman pengajuan di atas 100 itu nanti biasanya agak rumitnya lagi, biaya-biayanya agak nambah ya teman-teman ya. Mungkin ditambahkan biaya asuransi biasanya. Tapi kalau asuransi pinjaman KUR ini sifatnya wajib tidak wajib ya teman-teman. Saya bilang tidak wajib karena KUR ini tidak diasuransikan. Kalau diasuransikan itu biasanya bentuknya asuransi kesehatan, bukan asuransi
pinjaman, jadi tidak berpengaruh. Kenapa tidak berpengaruh saya bilang? Karena kalau asuransi pinjaman normal selain KUR ya, itu mengikat jiwa dan juga kredit. Jadi kalau sesuatu terjadi pada yang ngambil kredit, kalau asuransi jiwa dan kredit, maka ahli waris tidak meneruskan. Tapi berbeda halnya dengan KUR. Kalau KUR itu tidak diwajibkan untuk asuransi, namun jika terjadi sesuatu sama yang ngambil pinjaman atau kredit KUR tadi, maka ahli waris wajib nerusin sampai lunas. Bedanya itu saja ya teman-teman. Nah, kemudian teman-teman silakan komunikasi dengan intens dengan pihak Bank BRI, khususnya Mantri BRI atau Marketing BRI tentang perkembangan dari pengajuan teman-teman. Nah, biasanya itu kalau ciri-cirinya teman-teman hampir disetujui itu biasanya Mantri konfirmasi atau pengen main ke rumah. Kemudian nanti proses istilahnya proses penginputan data lewat Brispot istilahnya, itu nanti gunanya ngikat apa enggak, pinjamannya itu sesuai dengan pengajuan atau tidak disetujui, nanti semuanya terekam di aplikasi Brispot milik Mantri Bank BRI. Nah, mungkin itu saja trik atau tips agar pengajuan pinjaman KUR Bank BRI teman-teman yang menggantung ini bisa direview kembali apakah sudah lengkap atau belum, apakah BI checking saya jelek atau enggak. Nah, nanti bisa direview kembali. Nah, jika teman-teman ingin membahas pembahasan yang lain tentang KUR Bank BRI, silahkan komen pada video saya biar saya nanti bisa baca dan saya buatkan video pembahasan tentang seputar perbankan khususnya ya. Oke, semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap semangat.